Shalom, selamat malam teman-teman dan rekan-rekan sekalian. Selamat malam buat kita semua yang masih tetap di rumah saja. Dan pada malam hari ini kembali saya menyapa setiap kita agar tetap bisa menikmati kebenaran firman Tuhan lewat live streaming pada malam hari ini. Dan sebelum saya akan melanjutkan tema kita mengenai kejadian 3 ketika manusia jatuh dalam dosa. Nah, sebelum masuk pembahasan yang terambil di dalam kejadian 3 ayat 9 sampai 10 yang nanti coba akan kita bahas mengenai perkataan Allah yang mengatakan ketika Tuhan Yesus Tuhan Allah Bapa melangkah di Taman Eden lalu menanyakan satu pertanyaan yang luar biasa mengerikan dan juga luar biasa. Kita tahu bahwa Dia Allah yang sungguh-sungguh mencari kita, Allah yang memberikan anugerahnya kepada setiap kita. Dan sebelum mulai saya akan berdoa buat setiap kita. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan pada malam hari ini kepada setiap kami. Kami ucap syukur untuk kesempatan ini, untuk kesekian kalinya Tuhan masih pimpin sampai malam hari ini. Kamu berdoa mohon pimpinan pada kuasa Roh Kudus-Mu agar memimpin setiap hati dan pikiran kami dibawa masuk ke dalam pemikiran kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong Tuhan Yesus, kami yang penuh dengan segala keterbatasan dan kelemahan. Biarlah Engkau sendiri yang berbicara atas setiap kami Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Pimpin waktu ke depan dalam segala sesuatunya mau menyerah dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kami diberkati oleh firman Tuhan malam hari ini. Amin. Baik, saya akan bacakan terlebih dahulu di dalam kisah kejadian 3 ayat 9 dan 10. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ya, ini pertanyaan yang akan coba kita bahas. Ia menjawab, manusia itu menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Ya, jadi ada ketakutan yang luar biasa ketika Tuhan Allah, minggu lalu kita sudah bahas, padahal di hari sejuk gitu kan, tetapi malah bersembunyi, tetapi malah takut ya, harusnya girang gitu ya, sama seperti anak yang menyambut ayahnya ketika datang gitu ya, harusnya ada satu excited, tetapi ini oleh karena dosa maka ketakutan itu ada di dalam diri manusia. Dan pada malam hari ini saya akan coba memfokuskan kepada pertanyaan yang Tuhan Allah, statement Tuhan Allah, sebuah pertanyaan yang disuarakan kepada manusia gitu ya, yaitu di manakah engkau? Nah, pertanyaan ini sepertinya kayaknya kedengarannya konyol gitu ya, atau kita merasa bahwa apakah iya Tuhan Sang Pencipta Maha Tahu ya, terus bertanya di manakah engkau gitu ya. Jadi seolah-olah pertanyaan ini Tuhan tidak mengetahui posisi manusia, nggak mengetahui posisi Adam. Jadi kalau main petak umpet tuh nggak tahu di mana ngumpetnya gitu ya. Padahal Tuhan Allah Maha Tahu. Harusnya pertanyaan ini tidak ditanyakan gitu ya. Tetapi kenapa pertanyaan ini malah dipertanyakan? Seringkali jadi sesuatu yang konyol gitu ya. Apakah Allah tidak tahu? Tidak mungkin Allah tidak tahu, karena Dia adalah pencipta, Dia adalah Allah dan Maha Tahu. Jadi pertanyaan ini yang akan kita coba kulik lagi, apakah pertanyaan ini pertanyaan yang emang konyol, atau sesungguhnya pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sangat mengerikan yang kita dengar. Ya. Kalau kita mengetahui bahwa, kalau kita tahu bahwa Dia adalah Maha Tahu, maka pertanyaan ini bukan bicara posisi secara lahiriah, secara jasmania keadaan manusia. Ya, jadi Tuhan tahu di mana posisi manusia. Tetapi yang celaka adalah pertanyaan ini, justru statement yang menunjukkan kengerian yang luar biasa atas diri manusia. Artinya manusia sudah terpisah dengan Allah. Pertanyaan di manakah engkau menjadi bagian yang sangat mengerikan, yaitu ketika itu Allah yang adalah sumber hidup, kita akhirnya terpisah dari sumber hidup, artinya kita sekarang menjadi pribadi yang mati. Ya, pribadi yang mati, makanya sudah lagi berbeda posisi secara rohani gitu ya. Posisi ini akhirnya kita menjadi orang yang terhilang, kita orang yang tersesat. Maka ditanya di manakah engkau, sebagai tanda bahwa manusia yang berdosa sudah menjadi pribadi yang terhilang, menjadi pribadi yang tersesat. Maka ada muncul kata di manakah engkau. Nah, statement ini sangat mengerikan buat setiap kita.
Jadi benar apa yang Tuhan Allah firmankan di dalam Kejadian 2, saya akan kutip. Ketika Tuhan Allah berfirman, ayat 16-17, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Dan pada waktu Adam dan Hawa makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, maka pada waktu itu juga, seketika itu juga mereka mati. Maka ketika sudah tidak lagi ini kan Allah sumber hidup, kita manusia yang dicipta makhluk hidup yang diberikan oleh sumber hidup, maka kita hidup, gitu ya. Maka kita ada hidup karena ada sumber hidup yang memberikan hidup. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, maka sang sumber hidup itu tidak lagi, manusia tidak lagi bergantung, sudah tidak lagi terkoneksi, terhubung oleh sang sumber hidup itu. Maka posisi manusia sekarang dalam keadaan mati, ya. Jadi keadaan mati ini yang paling mengerikan. Maka artinya Anda dan saya hidup yang kita jalani gitu ya. Ini kita bicara manusia yang jatuh dalam dosa, akhirnya hidup yang mereka jalani adalah hidup yang menuju kepada kebinasan. Jadi sia-sia mereka ini hidup. Kenapa? Karena emang hidup yang dia hidupi ini bukan hidup gitu kan. Jadi hidup yang manusia berdosa hidupi ini adalah sesungguhnya bukan kehidupan yang sejati, bukan kehidupan yang sesungguhnya, menuju kepada kebinasaan. Jadi sebenarnya sesungguhnya di dalam kematian gitu ya. Jadi sangat mengerikan sebenarnya statement ini gitu ya. Statement ini membuktikan bahwa manusia tidak ada tidak ada apa-apanya di dalam upaya dalam berkenan kepada Allah untuk bisa diselamatkan. Jadi kita tahu pada waktu kondisi seperti ini, maka kita mengetahui bahwa sesungguhnya manusia tidak lagi berbuat apa-apa. Manusia tidak lagi bisa berespon apa-apa. Bagaimana mungkin orang yang sudah mati bisa melakukan respon? Tidak mungkin. Ya. Nah ini yang penting ya. Jadi seringkali mengenai doktrin keselamatan seringkali ada berbagai pengajaran-pengajaran yang ya ada bagian unsur daripada manusia untuk manusia berbagian di dalam keselamatan gitu kan. Padahal Alkitab dengan jelas bahwa manusia pada waktu itu mati, di manakah engkau ya kan. Artinya manusia sudah terpisah dari Allah sang sumber hidup itu. Maka kondisi manusia tidak bisa lagi meresponi apapun gitu ya. Tapi aneh juga kalau ada pengajaran yang akhirnya manusia harus meresponi gitu ya. Jadi harus berespon. Kalau manusia nggak berespon misalnya, maka manusia tidak bisa diselamatkan. Jadi ada unsur manusia. Paling sedikit saya meresponi, misalnya seperti itu. Nah ini juga nggak benar gitu ya. Jadi Alkitab sudah jelas bahwa keselamatan itu adalah anugerah. Anugerah itu adalah saya tidak lakukan apapun gitu kan, lalu saya dapat gitu ya. Saya tidak bisa pekerjakan apapun gitu kan, lalu saya bisa terima gitu ya. Itu namanya anugerah, pemberian secara cuma-cuma. Gitu ya. Jadi aneh juga kalau ada pengajaran yang akhirnya ada unsur manusia, menekankan pada ada unsur manusia walaupun misalnya sedikit sekian persen, 20%, 30% gitu ya. Bahkan ada yang 50% gitu ya. Jadi ada unsur, jadi kerjasama. Keselamatan itu semacam kerjasama. Ketika Tuhan tawarkan, saya ambil. Nah waktu saya ambil maka ada kerjasama. Kalau saya tidak ambil maka saya tidak diselamatkan. Jadi ada unsur kerjasama. Dan ini sama sekali tidak gitu loh. Bahwa keselamatan sesungguhnya adalah anugerah daripada Tuhan. Jadi nggak bisa ada unsur dari manusianya yang emang berbagian di dalam keselamatan. Tidak bisa. Alkitab jelas seperti ini. Lalu pertanyaan yang menarik adalah, loh kok manusia merespon ketika diinjilin? Saya misalnya diinjilin, lalu kenapa saya bisa merespon untuk percaya? Nah bukankah pada waktu Bapak meresponi kebenaran atau dari penginjil itu untuk menerima Yesus, bukankah itu unsur manusia? Ini salah juga gitu ya. Kalau seperti ini ditanyakan sebenarnya mudah saja gitu ya. Jadi anugerah Tuhan mendahului respon manusia ya. Kita tahu pada waktu itu Nikodemus pernah bertanya kepada Tuhan Yesus gitu kan. Saya akan coba kutip ya. Ini saya teringat pada peristiwa di dalam kisah Yohanes gitu ya. Nikodemus bertanya kepada Yesus Kristus ya. Nikodemus bertanya. Nah, percakapan dengan Nikodemus ini menjadi sesuatu yang menarik juga. Saya akan coba kutip, saya akan
kutip saja bacakan buat setiap kita yang terambil di dalam Yohanes 3. Ya, ayatnya yang kedua dan sampai yang kelima gitu ya. 2 sampai 5. Saya akan bacakan buat setiap kita. Ia datang, Nikodemus datang ya, pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan hal-hal tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ya, ia tidak akan dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Ya, ini jasmania ya. Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali lagi gitu ya? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi Tuhan sedang dimensi kekekalan yang tidak kelihatan, yang roh gitu ya. Tetapi Nikodemus malah, ini nggak nyambung ya, malah ngelihatnya yang jasmani. Bagaimana mungkin sudah tua, misalnya saya gitu kan, Nikodemus sudah tua. Apakah saya mungkin masuk ke dalam rahim ibu saya lalu saya dilahirkan kembali? Jadi justru dia tidak bisa melihat apa yang Kristus maksudkan gitu ya. Jadi ini sudah berbeda. Nah maka dari sini kita tahu bahwa harus dilahirkan kembali, rebound ya. Jadi ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, maka posisinya kan mati. Maka harus dilahirkan kembali, artinya harus dihidupkan. Harus dihidupkan kembali gitu ya. Dilahirkan tanda ada satu kehidupan yang baru gitu kan. Seorang bayi lahir karena ada satu kehidupan yang baru gitu ya. Harus dihidupkan kembali. Nah, manusia yang sudah jatuh dalam dosa dalam posisi mati tadi, ketika saya bisa meresponi seorang penginjil untuk menerima Kristus misalnya, lalu orang bertanya, itulah respon manusia gitu ya. Maka keselamatan itu bisa terjadi turun atas Anda. Tidak. Karena anugerah Tuhan mendahului respon saya. Saya akan meresponi firman Allah, akan datang kepada sang kebenaran, akan datang kembali kepada sang sumber hidup, akan datang kepada juru selamat. Karena Roh Kudus dulu turun, anugerah itu turun dulu atas saya, maka saya bisa datang. Kalau enggak mungkin. Saya harus dihidupkan dulu karena posisi saya mati. Bagaimana mungkin saya bisa merespon sesuatu karena kondisi saya masih mati. Maka saya harus dihidupkan kembali. Saya harus dilahirkan kembali, maka saya bisa berespon. Nah, anugerah Tuhan mendahului respon daripada manusia. Nah, ini penting sekali untuk kita pelajari karena ini menyangkut doktrin keselamatan ya. Jadi saya mau kita benar-benar memahami bahwa sekali lagi tidak ada unsur manusia satupun gitu yang bisa kita klaim nanti di hadapan Tuhan. Saya bisa diselamatkan karena saya menerima Injil. Kalau saya tidak menerima Injil, maka saya tidak diselamatkan. Tidak. Ya, jadi jangan ada satu, Rasul Paulus juga sering ngingetin gitu ya, bahwa di dalam perjanjian baru, Rasul Paulus juga pernah berbicara, jangan bermegah gitu kan. Bermegahlah di dalam Kristus gitu loh. Ini semua anugerah. Keselamatan itu anugerah ya. Jadi saya rindu bahwa setiap kita memahami bahwa keselamatan itu sesungguhnya datang daripada Tuhan dan cuma-cuma, dan kita hanya pasif. Kita ini mati, teman-teman ya. Jadi kita ini benar-benar orang yang tidak bisa merespon apapun sebelum anugerah Tuhan dilimpahkan pada setiap kita. Maka kita mampu melakukan kegiatan tertentu, yaitu merespon firman Tuhan. Dan kita bisa didirect untuk datang kepada kebenaran firman Tuhan itu. Untuk kita bisa datang kepada sang sumber hidup itu. Karena kehidupan itu sudah diberikan dulu, dicurahkan dulu atas kita yang mati. Maka kita bisa datang kepada sang hidup itu. Jadi ini penting gitu ya. Nah, kuasa Roh Kudus sudah dicurahkan. Roh Kudus yang diturunkan, nah itu salah satu karunia terbesar, hadiah terbesar daripada Tuhan Allah kepada gerejanya gitu, yaitu kita sebagai gereja-gerejanya. Jadi kita diberikan kuasa Roh Kudus untuk kita mengerti dan datang kepada kebenaran. Kalau enggak mungkin kita bisa datang kepada kebenaran. Jadi ini penting bagi setiap kita bahwa kalau Anda dan saya sampai hari ini kita bisa datang, kita bisa sharing, kita mau dengar firman Tuhan, kita mau dengar-dengaran,
menjadi kegairahan kita untuk rindu terus bersekutu dengan Tuhan, karena anugerah Tuhan sudah dilimpahkan atas setiap kita, sehingga Anda dan saya sekarang bisa melekat kepada sang kebenaran itu, sang hidup itu. Kita melekat kepada firman Allah itu yang hidup, karena Roh Kuduslah yang menuntun kita. Sesungguhnya kita nggak ada andil apapun. Jadi kita hari ini bersyukur sekali kalau Anda dan saya bisa bersekutu di dalam Tuhan. Karena kalau bukan pekerjaan Roh Kudus, kita juga mungkin berada di luar gitu ya, dan kita belum dihidupkan sebenarnya. Jadi hidup yang kita hidupi ini sebenarnya belum hidup gitu ya. Tapi kalau kita hidup yang kita hidupi ini sudah ada kuasa daripada Roh Kudus, anugerah Tuhan sudah turun. Nah, itulah hidup ya. Ya, itulah kita hidup gitu ya. Itulah hidup kita ya sebenarnya ya. Jadi hidup yang kita hidup itu benar-benar hidup karena ada Kristus, ada anugerah daripada Tuhan, maka kita bisa hidup gitu ya, yang sejati, memiliki kehidupan yang sejati ya. Karena Roh Kudus yang menuntun setiap kita kepada sang sumber hidup itu. Maka Anda dan saya, sekali lagi, tidak boleh kita bermegah atas perbuatan kita, Kak. Banyak di dunia gitu ya, menekankan pada perbuatan amal sedekah, lalu ya baik-baiklah gitu ya, banyak-banyak beramal lah gitu ya, banyak-banyak membantu orang lah, bersosial lah gitu kan, supaya ya kamu diperhitungkan untuk masuk ke dalam surga gitu ya. Jadi ini hal-hal yang menurut saya paham-paham dunia, pengajaran dunia yang di luar daripada firman Tuhan. Tidak ada manusia bisa apa ya, katakanlah bernegosiasi bahwa ini saya udah baik loh gitu ya, saya sudah baik ya. Nah, jadi kenapa dunia memiliki pengajaran demikian? Itu tadi awal, waktu manusia jatuh dalam dosa, makan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Karena dia ingin menentukan mana yang baik, yang jahat. Saya bisa masuk surga karena saya yang menentukan. Kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini, begini. Jauhin ini, itu. Maka kamu akan memperoleh surga. Yang menentukan siapa? Manusia. Mendirikan agama. Agama yang didirikan itu oleh manusia berdosa, celaka kan, gitu ya. Jadi inilah yang seringkali kita dipengaruhi oleh paham-paham dunia. Jadi saya berharap firman Tuhan mengingatkan setiap kita bahwa sesungguhnya anugerah Tuhan sajalah yang kita dapat hidup gitu kan, yang memiliki kehidupan yang sejati gitu ya, hidup yang benar gitu ya. Karena anugerah Tuhan dicurahkan terlebih dahulu buat setiap kita. Jadi selalu datangnya daripada Allah. Selalu Allah yang aktif, kita yang pasif. Nah, dari pertanyaan di manakah engkau, ini juga mengandung satu, saya pikirin ini luar biasa juga ya. Ketika Tuhan menanyakan di manakah engkau, artinya kita bisa tahu bahwa sesungguhnya Allah lah yang mencari kita. Karena kita tahu bahwa Adam dan Hawa pada waktu itu dia bersembunyi, dia ditarik oleh kegelapan yang minggu lalu sudah dibahas. Pada waktu itu dia bersembunyi di hari yang sejuk, dia merasa ketakutan sekali. Bayangkan, akhirnya Allah yang mencari seperti gembala mencari domba yang terhilang. Dan ini ada satu sukacita juga di dalam statement ini. Ada kesukacitaan loh. Kenapa? Karena ternyata Allah mencari kita. Allah yang mencari kita. Allah yang sudah mengetahui bahwa kita tidak mungkin akan kembali kepada Allah. Yang kita tidak mungkin mengetahui jalannya. Yang kita sudah mati, yang tidak mungkin lagi bisa bergerak gitu ya. Atau berespon. Maka Allah yang datang. Allah yang menghampiri kita. Bukan engkau yang memilih, tetapi aku yang memilih engkau. Jadi ini semua unsur, semua datang dari atas dulu ke bawah ya. Jadi keselamatan ini selalu kita harus membacanya dari atas turun ke bawah. Dari kacamata Tuhan, dari cara pandang Tuhan melihat kita. Jadi kita bisa mengetahui bahwa kalau sampai hari ini Anda dan saya percaya kepada Tuhan, kita patut bersyukur. Karena anugerah Tuhan besar. Karena nggak semua orang, tidak semua orang menerima Kristus, tidak semua orang diselamatkan, tidak semua orang yang menerima anugerah daripada Tuhan. Tidak semua orang. Ya, kalau Anda dan saya adalah orang yang mendapat anugerah daripada Tuhan, bukankah kita bersyukur di antara sekian banyaknya? Karena sedikit sekali loh. Umat pilihan tuh nggak banyak gitu ya. Umat pilihan nggak banyak. Ya, di antara seluruh populasi dunia, umat pilihan nggak banyak. Jadi kita harus benar-benar menyadari bahwa perkataan yang statement yang begitu tajam gitu ya,
statement yang mengerikan, di situ juga statement yang memberikan penghiburan bahwa kita bersyukur Tuhan cari kita. Tuhan cari kita. Dan saya berharap kita juga boleh di dalam keselamatan yang sudah diberikan kepada Tuhan kepada kita, boleh kita syukuri dengan perbuatan kita untuk mengkonfirmasi kepada rasa syukur kita nih kepada keselamatan yang sudah Dia berikan kepada setiap kita. Maka kita mau hidup lebih-lebih sungguh-sungguh lagi, sungguh-sungguh lagi gitu ya. Tapi bukan karena saya melakukan kebaikan, saya bersosial, saya membantu orang, saya beramal gitu ya, atau apapun itu ya. Bukan karena saya mau ke surga, tidak. Saya mau mengkonfirmasi saya menerima anugerah daripada Tuhan, kebaikan daripada Allah yang turun atas saya. Lalu saya mau mengkonfirmasi iman saya, kasih Kristus harus tercurah gitu kan, harus nampak gitu, harus tercermin dalam kehidupan saya. Maka saya berbagian di dalam kehidupan sosial saya, misalnya membantu orang susah, orang miskin, janda-janda dan lain sebagainya, sebagai upaya, sebagai bagian daripada saya untuk mengkonfirmasi iman saya, menyatakan kasih Kristus di tengah-tengah dunia. Bukan untuk diselamatkan, tidak. Karena kita sudah percaya kepada Kristus, pasti diselamatkan. Tetapi yang kita lakukan sebagai bagian dan untuk memuliakan Allah semata. Bukan untuk karena diselamatkan. Nah, ini bedanya dari pandangan dunia yang mengajarkan kepada mengenai pandangan iman. Jadi pandangan dunia dengan pandangan Alkitab itu sangat berbeda. Dan pada malam hari ini biarlah kita mendapat pandangan-pandangan yang sebenarnya nggak baru gitu ya. Cuman kita disegarkan kembali gitu ya. Kita kadang harus disegarkan, diingatkan kembali lewat peristiwa Kejadian 3 ini. Hal-hal menarik banyak kok gitu ya. Dan minggu depan kita juga akan bahas di sesi-sesi berikutnya. Saya akan coba telusuri terus mengenai kisah-kisah yang menarik di dalam Kejadian 3. Dan terus akan kita coba untuk Kain dan Habel juga kita coba memahami dan banyak belajar untuk mendapat makna-makna yang baru yang disegarkan kembali ya. Saya berharap malam hari ini kita juga mendapat kesegaran yang baru supaya kita paham mengenai doktrin keselamatan dengan baik ya. Dengan segala kelemahan dan keterbatasan kita memahami, kalau kita mau belajar, saya percaya Roh Kudus akan tuntun dan pimpin, dan setiap kita akan merasakan sesuatu yang berbeda nanti. Tuhan akan kenyangkan gitu ya, setiap kita lewat kuasa firman-Nya. Dia akan berkati setiap kita sehingga kita benar-benar diberkati oleh firman Tuhan itu ya. Nah, malam hari ini saya sudahi, saya akan berdoa buat setiap kita. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebaikan yang sudah Tuhan berikan buat setiap kami. Hamba-Mu terbatas dalam setiap perkataan, dalam menerjemahkan. Kiranya Roh Kudus-Mu mengiluminasi bagi setiap mereka yang sudah berbagian, yang sudah mendengar. Kiranya Tuhan berkat-Mu tercurah atas setiap mereka. Hamba berdoa Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memberikan damai sejahtera, sukacita daripada Yesus Kristus sendiri yang turun atas kami, sehingga kami boleh semakin hari, semakin hidup berkenan di hadapan Tuhan, dan kami boleh mengangkat syukur kami di hadapan Allah yang hidup. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan, kekal selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Oke, terima kasih yang sudah bergabung, rekan-rekan semua. Kiranya hal ini menjadi berkat buat setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.